Jadi kita sampai kepada Baiat Aqobah yang pertama. Jadi waktu Baiat Aqobah yang pertama selesai, kemudian tahun berikutnya datang sekitar 72 orang dari Madinah. Jadi yang awalnya cuma 13 orang Baiat Aqobah yang pertama, Baiat Aqobah yang kedua 17 orang datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengadakan perjanjian lagi, Pak. Apa perjanjian mereka kepada Rasulullah? Yang pertama, bahwa mereka akan setia dan membela, melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi anak dan istrinya. Jadi memang baiat mereka tidak ringan, Pak. Membela Nabi seperti membela istri dan anak sendiri. Artinya rela mati, Pak, demi Rasulullah SAW. Jadi inilah cara baiat dalam Islam, Pak. Ketika Utsman bin Affan berbeda pendapat dengan Abu Dzar Al-Ghifari, jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini disuruh pulang, Pak, oleh Utsman bin Affan karena dia mengaudit harta Muawiyah. Jadi daripada ribut, karena Abu Dzar ini orangnya agak keras, Bu. Begitu dia lihat Muawiyah hidup agak senang, ditengoknya rakyat ada yang susah, apa katanya kepada rakyat, Pak? Asah pedang itu, penggal kepala orang-orang kaya. Waktu itu Abu Dzar karena memang dia cinta kepada orang-orang miskin. Karena menurut dia, Pak, tidak boleh kita ini kaya. Itu pendapat Abu Dzar Al-Ghifari. Maka dia ditarik oleh Utsman bin Affan ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, apa kata Utsman? Sudahlah Abu Dzar, tinggallah bersamaku di Madinah ini, bantu aku di Madinah ini. Jadi dia beda pendapat dengan Utsman, Pak. Tidak, aku mundur dari jabatanku karena jabatannya mengaudit harta pejabat, Pak. Mundur dia dari kekhalifahan Utsman bin Affan, sendiri dia tinggal, Pak. Datanglah orang membujuk Abu Dzar ini. Abu Dzar, kau ini kan dalam keadaan benar. Bagaimana kalau kita kudeta saja Utsman? Apa jawaban Abu Dzar, Pak? Apabila Khalifah Utsman menyuruhku menggantung diriku saat ini, akan kugantung diriku. Jadi walaupun berbeda pendapat, tapi nggak bisa dibujuk-bujuk, Pak. Dihasut-hasut nggak termakan dia. Sempat ini terjadi di masa kita, Pak. Pokoknya aman tuh, Ustaz. Kami belakang Ustaz. Di belakang memang, Pak, tidak ada yang di depan. Jadi kalau Islam, Pak, kekhalifahan itu baiatnya betul-betul setia kepada pemimpin, karena pemimpinnya memang orang yang taat, yang dijamin Allah dan yang dijamin Rasulullah masuk surga. Itu memang udah ada jaminannya. Kemudian mereka berjanji lagi bahwa ikut berjuang membela Islam dengan harta dan jiwanya. Abdurrahman bin Auf menyumbang cukup banyak, ikut langsung perang, Pak. Itu maksudnya dengan harta dan jiwanya. Jadi ini perjanjian, Pak, kepada pemimpin dengan harta, jiwa. Jadi tidak cukup aja dengan harta, jiwa pun mereka berani korbankan. Kemudian lagi berusaha memajukan agama Islam dan meyakinkan kepada kerabat-kerabatnya. Kita ambil contoh, Bu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Pak, orang kaya. Pas dia berdagang, terdengar dia ada seorang pendeta Yahudi mengatakan, kau dari mana? Dari Mekah. Belum tahukah kau bahwa seorang Rasul akan muncul dari kalangan kalian? Gelisah Sa'ad bin Abi Waqqas waktu berdagang di Syam itu. Dia pulang ke Madinah, ditanyanya kepada orang-orang di Madinah, ada enggak berita seorang yang mengaku Nabi selama aku pergi berdagang? Ada, Muhammad ngaku Nabi itu. Siapa aja pengikutnya sekarang? Abu Bakar Siddiq. Oh, aku tahu betul sama Abu Bakar tuh, karena sama-sama pedagang nih, Pak. Hati Abu Bakar itu hati orang baik. Maka pergi dia ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, betul Muhammad mengatakan diri dia seorang Nabi? Iya, Sa'ad. Kalau begitu aku juga ikut. Begitu Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, siapa yang menentangnya, Bu? Ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya yang menentangnya. Sampai apa kata ibunya? Sa'ad, kalau tidak mau engkau meninggalkan agama Muhammad,
ibu tidak akan makan-makan sampai ibu mati. Apa kata Sa'ad? Ibu, walaupun ibu punya 100 nyawa, kemudian nyawa ibu hilang satu-satu, agama ini tidak akan aku tinggalkan. Itulah Bu, kokohnya iman para sahabat. Sampai akhirnya ibunya luluh sendiri, Pak. Yaudahlah, ikutlah. Walaupun ibunya tidak mau ikut Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi begitulah Pak, diyakinkan karib kerabat kita. Rasulullah Bu, yang dahuluan diyakinkannya siapa Pak? Karib kerabatnya. Nah, jadi kita ini pun kalau bisa berdakwah, yakinkan juga karib kerabat kita. Kemudian mulailah mereka menunggu Rasulullah di Madinah. Jadi yang udah janji tadi, pokoknya Rasulullah pergi kau ke Madinah, kami menjamin. Rasulullah pun berbicara kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, siapkan kendaraan, tapi tidak disebutkan kapan berangkatnya. Jadi pokoknya mendadak Pak, malam Rasulullah keluar, rumah dalam keadaan dikepung, semuanya tertidur. Rasulullah keluar rumah, langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Kita berangkat malam ini. Langsung sami'na wa ata'na. Langsung berangkat Pak. Jalan, kemudian cari jalan yang menyimpang. Misalnya kalau ke Madinah ke sana arahnya, malah dicari ke kemari, supaya tidak terlacak Pak. Nah, disitulah Bu, kita lihat kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW. Begitu mau masuk gua, apa kata Abu Bakar kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, biar aku yang masuk ke dalam, tunggulah di luar. Bila ada sesuatu yang membahayakan di dalam gua ini, ya Rasulullah, biar aku yang kena, asal jangan dirimu. Wah, tuh Bu. Masuk Abu Bakar ke dalam. Rupanya dilihat di dalam gua penuh lubang ular Pak. Ular derit itu Bu, kalau menggigit ukurannya 21 menit beku darah Pak. Mati dibuatnya Pak. 21 menit mati. Ditengok oleh Abu Bakar banyak lubang ular, dibukanya gamisnya, dirobek Bu, ditutup seluruh lubang ular itu. Setelah lubang ular ditutup, baju habis, tinggal celana aja lagi. Ternyata di bawah lantai gua sur ada 2 lubang ular lagi Pak, yang ular masih ada di dalamnya. Itu ditutup oleh Abu Bakar pakai kaki. Duduk yang tidak menyenangkan tuh Pak, duduk sambil menutup lubang ular. Kemudian baru kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, masuklah engkau ke dalam. Sudah aman ya Rasulullah. Masuklah Rasulullah ke dalam. Aku melihat betapa letihnya wajah Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidurlah di atas pangkuanku. Udahlah duduk dalam keadaan tidak enak, Rasulullah pula tidur di atas pangkuannya. Itulah cinta sahabat. Malah apa kata Abu Bakar kepada Umar menceritakan, tidak ada siang dan malam lebih indah aku lalui Umar, melainkan ketika Rasulullah berada di atas pangkuanku. Tengah malam, rupanya ular yang di dalam itu Pak melihat kaki Abu Bakar bergerak, langsung dipatoknya Bu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Sekujur tubuhku mampu menahan gigitan itu, tapi kata Abu Bakar, mataku tidak tahan. Tubuh tahan kena gigitan, mata tidak tahan. Netes air mata. Nah ingat Bu, air mata ini ada 2 Pak. Satu, air mata yang keluar kalau orang sedang bahagia, ibu naik rumah, ibu anak sarjana, penghasilan bertambah, kan nangis orang kadang tuh Pak. Itu nangis bahagia. Kalau nangis bahagia, air mata yang keluar dingin. Kalau orang sedang marah, sakit hati, sedih, air mata yang keluar panas. Nah, air mata Abu Bakar yang keluar ini air mata sakit Pak, panas. Netes ke pipi Nabi di padang pasir kalau malam sangat dingin. Terbangun Rasulullah, bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kau menangis?
Abu Bakar, kakiku digigit ular ya Rasulullah. Bagian mana yang terkena? Ini ya Rasulullah. Diludahi oleh Rasulullah Pak, yang kena gigit itu. Sembuh, hilang. Itu kesetiaan Abu Bakar Siddiq. Jadi bukan kita bersolawat-solawat aja Bu menunjukkan kecintaan itu. Betul-betul ada kerinduan untuk Rasulullah. Karena untuk agama ini Bu penuh dengan air mata perjuangan Rasul. Dari awal kita membahas tentang bilik-bilik cinta Rasulullah, bagaimana sedihnya, bagaimana Ummul Mukminin Khadijah dari kaya sampai jatuh miskin demi Islam ini. Setelah itu Bu, berjalanlah besok paginya. Nah, ini berjalan nih Pak menuju Madinah. Jadi di tengah padang pasir itu ada orang jualan. Orang jualan ini namanya Ummu Ma'bad Bu. Dia punya kambing, kambingnya itu sudah tidak lagi mengeluarkan susu. Apa kata Rasulullah? Bu, ini kambing siapa? Kambing saya nak. Boleh saya perah susunya? Apa pengakuan Ummu Ma'bad? Hampir saja aku marah kepada Rasulullah. Waktu itu belum kenal lagi Bu. Tapi ketika aku melihat wajahnya, melihat wajah Rasulullah tuh Bu, segan orang jadinya Pak. Dia wajah kita ini kan macam-macam nih Pak. Ada wajah kita ini wajah sedih. Asal nengok mukanya Bu, pengen ngajak makan aja kita Pak. Nengok muka orang tuh Pak, dia ada wajah orang ini Bu, sedih aja nengok dia Bu. Pokok kalau udah jumpa sama dia rasa ingin ngasih duit aja kita Pak. Tuh ada wajah orang ini wajah marah. Kan macam-macam Pak wajah kita nih Pak. Nah wajah Rasulullah itu komplit Bu. Jadi orang kalau melihat dia itu Pak timbul rasa segan. Entah mengapa kata Ummu Ma'bad, aku tunjukkan saja kepadanya, kambingku ini sudah tidak lagi mengeluarkan susu. Bolehkah aku memerahnya? Kata Rasulullah. Oh ya udah silahkan. Diperah oleh Rasulullah susu kambing itu Pak. Muncrat air susunya keluar. Disitulah Ummu Ma'bad tertegun. Itu mukjizat Rasulullah yang jarang disampaikan oleh orang. Diperahnya susu kambing yang tidak bersusu lagi Pak, keluar airnya. Dan apa kata para sahabat Bu? Kambing itu panjang umurnya Pak, sampai masa Umar bin Khattab jadi khalifah, kambing itu tetap hidup. Dan kapan saja diperah susunya keluar. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pokoknya keluar terus Bu. Itu keajaiban kedatangan Rasulullah. Setelah Rasulullah dari tempat Ummu Ma'bad ini pergi, datanglah suami Ummu Ma'bad ini bertanya, siapa yang minum susu nih? Diceritakanlah oleh Ummu Ma'bad. Nah makanya Bu, hadis-hadis tentang ciri-ciri Rasulullah itu Ummu Ma'bad inilah yang paling komplit menerangkan ciri-ciri Rasulullah SAW. Apa kata Ummu Ma'bad Pak? Dia sungguh elok, wajahnya berseri-seri. Itu ciri wajah Rasulullah, berseri-seri Pak. Kemudian kata Ummu Ma'bad lagi, bagus perawakannya, tidak gemuk, tidak kecil kepalanya. Jadi memang proporsional Pak. Gemuk tidak, kepalanya pas. Jadi cocok, seimbang. Kemudian suaranya agak serak-serak. Lehernya jenjang, jenggotnya lebat. Matanya jeli bagaikan bercelak. Bagaikan bercelak. Jadi Rasulullah itu Bu, matanya bagaikan bercelak, tapi Rasulullah tidak memakai celak. Cuman Rasulullah menganjurkan kita, disunnahkan untuk memakai celak. Karena celak itu Pak untuk menajamkan pandangan, dipakainya di waktu malam. Dan memakai celak itu sesuai dengan besi yang kecilnya itu Pak, di antara katupan mata atas dan mata bawah. Kemudian alisnya panjang melengkung dengan kedua ujung yang bertemu. Wah, memang tebal Pak alisnya ini. Rambut hitam legam, bila diam dia tampak berwibawa, bila berbicara dia tampak ramah. Jadi komplit Bu. Setelah diterangkan oleh Ummu Ma'bad, ini panjang kelanjutan hadis ini Pak. Setelah disampaikan ini kepada suaminya, apa kata suaminya? Itulah orang yang sedang dicari oleh orang Quraisy. Dua-duanya suami istri akhirnya masuk Islam. Jadi memang Pak,
dari kepandaian orang berbicara meyakinkan orang, itu bisa melunakkan hati orang. Karena detail. Ma'bad ini Bu menerangkan ciri Rasulullah itu detail. Itu yang membuat suaminya tertarik. Kemudian lagi Pak, 5 kilo menjerang sampai ke Madinah, sampailah Rasulullah di daerah Kuba. Sampai di daerah Kuba itu ada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Apa kata Ammar ini? Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita dirikan masjid di sini? Nah, itulah masjid yang pertama didirikan, Masjid Kuba. Kenapa Rasulullah menerima saran Ammar bin Yasir ini? Nah, Ammar bin Yasir ini Pak, dia suka bersolawat Bu, suka dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya dia memuji Rasulullah sampai sahabat yang lain ada mengatakan, "Tidak usah kau memuji-muji lagi, tidak usah kau menjilat-jilat." Apa kata Rasulullah? Tutup mulut kalian. Ammar bin Yasir adalah biji mataku. Jadi kalau ada orang melarang bersolawat-solawat, nah ini salah besar Pak. Karena yang suka memuji Rasulullah termasuk Ammar bin Yasir. Nah Rasulullah membelanya. Kata Rasulullah, dia adalah biji mataku. Kenapa dikatakan Ammar bin Yasir ini biji mata Rasulullah? Dia ini Bu, dia bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah binti Kabab, itu pernah disiksa oleh Abu Jahal. Diikat, ditarik pakai kuda supaya meninggalkan agama Islam. Tiga-tiganya tahan disiksa Pak. Sampai akhirnya Abu Jahal tidak sabar lagi. Diambilnya tombak, ditusuknya lah kemaluan ibunda Ammar bin Yasir ini. Sampai tembus ke tengkuknya Bu. Tapi tidak bergeming dia untuk meninggalkan agama Islam. Sampai apa kata Rasulullah? Yang pertama kali mati syahid dalam Islam bukan laki-laki, tapi adalah perempuan, yaitu Sumayyah binti Kabab, ibunda dari Ammar. Yasir dibunuh, tinggal anaknya Ammar. Udah robek-robek badannya Pak, direndam ke air laut. Sampai Ammar bin Yasir tidak sadarkan diri. Begitulah siksaan yang diperoleh oleh keluarga Yasir. Makanya Rasulullah ketika Ammar mengatakan bagaimana kalau kita dirikan masjid, Rasulullah langsung menerima Pak. Maka dibangunlah Masjid Kuba. Tapi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu Pak, dari tahun 1986 itu direhab sampai menampung 20.000 jamaah, menghabiskan biaya 90 juta real. Jadi makanya besar sekarang ini. Cuman itulah Bu, salah satu tanda hari kiamat itu masjid akan dijadikan tempat jalan-jalan Pak. Nah, orang banyak sekarang pergi umroh, pergi haji, sholatnya 2 rakaat di Masjid Kuba. Foto-fotonya lama, foto-fotonya yang banyak Bu. Jadi memang betul kata Rasulullah itu Pak, masjid dijadikan tempat jalan-jalan itu betul. Nah kemudian Pak, Masjid Kuba ini disampaikan juga oleh Rasulullah SAW di dalam surah At-Taubah ayat 108. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Jadi ini maksudnya Masjid Kuba Pak, yang betul-betul didirikan bukan untuk mencari popularitas. Jangan sampai membangun masjid pokoknya semenjak saya jadi pengurus, lihat perkembangan. Itu yang tidak boleh. Pokoknya dirikan masjid atas dasar takwa. Makanya Bu, Rasulullah pernah membakar masjid Pak. Namanya apa? Masjid Dirar, masjid bahaya. Kenapa dikatakan masjid bahaya Pak? Rupanya orang-orang munafik sengaja bikin masjid itu untuk rencana mau dijadikan benteng Bu. Ditunjuklah imamnya, ditunjuklah apanya. Hampir Rasulullah ikut meresmikan masjid itu Pak, kalau tidak Allah yang menegur. Akhirnya diutus sahabat bakar masjid itu. Jadi pernah Rasulullah membakar masjid Bu, kalau dijadikan untuk tempat adu domba. Itu rencananya untuk dijadikan tempat benteng bagi orang Quraisy, kerjasama dengan orang munafik. Itu ngerinya Bu. Kemudian dilanjutkan dalam ayat ini, di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Kalau masjid dibangun atas dasar takwa,
Orang yang datang ke dalamnya Pak, sejuk pula rasanya, ingin membersihkan dirinya, enak rasanya, damai di dalam masjid itu. Nah, apa dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, ketika pembangunan masjid selesai, Rasulullah SAW mengimami sholat selama 20 hari semasa hidupnya. Lelaki yang dijuluki Al-Amin ini selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin dan Kamis. Jadi tetap diluangkan Rasulullah waktu Sabtu, Senin dan Kamis untuk menjadi imam di Masjid Quba. Nah, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Makanya orang banyak langsung sering mengunjungi Masjid Quba karena ingin mendapatkan pahala umroh kalau sholat di Masjid Quba. Jadi ini termasuk sunnah juga nih Bu. Kalau bisa orang tempatan beruduknya dari rumah, rupanya ada keutamaan itu Pak. Jadi kalau kita beruduk di rumah baru ke masjid, jadi bertambahlah pahalanya. Jadi maka dalam hadis ini disebut Rasulullah beruduk di rumah kemudian datang ke masjid. Sampai Rasulullah di Madinah Pak, ramai orang menyambut Bu. Apa kata orang di Madinah? Tola'al badru alaina. Itu dari dulu nggak berubah iramanya tuh Pak, nyambut Rasulullah. Jadi tidak semua nyanyian, nada, musik itu haram. Jadi seperti kata Ustaz Abdul Somad Bu, nyanyi itu seperti orang ngomong. Kalau baik, baiklah dia. Kalau tidak, salahlah dia. Nah kemudian Pak, setelah disambut berebutlah rakyat Madinah Bu. Ya Rasulullah, di rumah aku saja, di rumah aku saja, di rumah aku saja. Tentu berebut orang Pak. Semua ingin dapat keutamaan menyervis Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah bijaksananya Bu? Biarkan ontaku ini yang memutuskan. Di mana dia berhenti, di situ aku tinggal. Siapa yang bisa komplain lagi Pak? Onta mau dibisikkan, arahkan ke rumahku. Mana tahu onta Pak? Makanya kata Imam Al-Ghazali Bu, kalau beribadah itu perlu juga kita meniru seperti onta. Maksudnya apa Bu? Onta itu mau dipuji dia kuat, mau tidak dipuji dia santai aja Bu. Seharusnya begitulah kita ini dalam beramal Pak. Mau dipuji orang, tidak dipuji orang, sama aja. Siapa yang mau menyuruh onta itu Pak? Onta tidak juga dia ngerti. Terus onta itu berjalan Bu, akhirnya berhenti di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansori. Bukan orang kaya Pak, orang miskin. Senangnya hati Abu Ayyub Al-Ansori Pak, dia mendapat kehormatan Rasulullah di rumah dia. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian sampai panik, buat seperti biasa. Itu pesan Rasulullah. Jangan sampai ada yang harus kalian buru-buru untuk menyiapkannya. Jangan, biasa saja. Ya Rasulullah, tapi kami tidur di atas ya Rasulullah. Tidak mungkin kami bisa tidur kalau engkau berada di bawah. Engkaulah yang di atas Rasulullah. Biar kami, oh tidak, biar aku di bawah kata Rasulullah. Itu Pak. Jadi tidak pula boleh terlalu membuat orang risau kalau kita singgah di rumah dia. Akhirnya Abu Ayyub tidak bisa tidur malam tuh Pak. Diukurnya dari atas sama istrinya. Kalau kita di tengah berarti kita setentang sama Rasulullah. Kita mojok, akhirnya di sudut lah nyempal berdua Pak, suami istri, karena takut sejajar dengan Rasulullah SAW. Begitulah penghormatan mereka kepada Rasulullah. Nah kemudian Pak, Abu Ayyub Al-Ansori istrinya selalu ngantar makanan. Sahabat pun banyak juga yang ngantar makanan, sahabat Ansor. Termasuklah anak kecil yang bernama Zaid bin Sabit.